Bismillah teman-teman semua, perkenalkan saya Anwar Radiansah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan kontrak pengadaan, yang mana pengelolaan kontrak pengadaan ini dilatar belakangi pada pasal 88B dan C Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah, mengamatkan PPK atau POJK pemilihan atau pejabat pengadaan wajib memiliki sertifikat kompeten. Memperhatikan juga pada Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2019 mengenai kompensasi teknik pengadaan barang atau jasa pemerintah, bahwa kompetensi mengelola kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan satu dari 4 jenis kompetensi barang atau jasa pemerintah. Adapun manfaat dari pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Manfaatnya yaitu pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk mitigasi resiko adanya permasalahan kontrak akan memberikan manfaat, yaitu tersusunnya pedoman pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah khususnya pada titik-titik krisis. Adapun tujuannya yaitu tujuan yang diharapkan dari telaah pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk mitigasi resiko adanya permasalahan kontrak, yaitu tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi PPK dalam pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan menyusun pedoman pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah khususnya pada titik-titik kritis. Kemudian poin selanjutnya yaitu pada pengadaan barang atau jasa pemerintah terdapat beberapa peraturan terkait pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama yaitu ada yang namanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua ada LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Yang keempat ada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/E/M/2019 tentang tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kelima, Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 3 Tahun 2018 tentang standar dokumen pemilihan melalui tender, seleksi dan tender cepat untuk pengadaan barang atau jasa lainnya atau jasa konsultasi. Yang keenam ada Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 4 Tahun 2018 tentang standar dokumen pemilihan melalui penunjukan langsung untuk pengadaan barang atau jasa lainnya atau jasa konsultasi. Dan yang terakhir ada Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 5 Tahun 2018 tentang standar dokumen pemilihan melalui pengadaan langsung untuk pengadaan barang atau jasa lainnya atau jasa konsultasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja prinsip dasar yang harus diikuti dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, prinsip-prinsipnya itu yang pertama ada efisien. Nah, efisien ini di mana pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada prinsip efektif, di mana prinsip efektif ini sebagai sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa mempunyai nilai manfaat yang setinggi-tingginya. Yang ketiga ada terbuka dan bersaing. Nah, di sini tuh prinsip pengadaan barang jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa untuk memenuhi persyaratan dan dilakukan dengan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang syarat dan memenuhi syarat kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Yang empat ada prinsip transparan. Di sini itu memberikan informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang atau jasa. Yang kelima ada prinsip adil atau tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan atau alasan apapun. Yang keenam ada akuntabel. Nah, akuntabel ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pengelolaan kontrak. Apa arti pengelolaan kontrak? Menurut Devisi, proses pengelolaan penyusunan, pelaksanaan, dan analisis kontrak. Penyusunan, negosiasi akhir dan pendatanganan kontrak oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan persyaratan kontrak atau jasa dan hasil kerja. Analisis, pemastian kinerja kontrak memenuhi persyaratan biaya, jadwal, dan kualitas. Lalu tujuannya yaitu untuk memastikan semua pihak sepakat dan melaksanakan ketentuan kontrak dengan memaksimalkan kinerja kontrak dan hasil dari segi keuangan, meminimalisir dan mengelola risiko kontrak. Dan materi yang selanjutnya yaitu mengenai menyusun rancangan kontrak. Nah, penyusunan rancangan kontrak dilakukan pada tahapan persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia dan dilakukan oleh PPK dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pokja pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi penyedia dalam menyusun penawaran. Nah, pada tahapan persiapan pengadaan jasa bisa diuraikan pada gambar di bawah. Yang pertama ada RKA, dokumen perencanaan pengadaan, lalu ada setelah itu review spesifikasi teknik atau KAK, lalu ada penetapan spesifikasi teknik atau KAK dan konsolidasi, lalu ada penetapan HPS. Setelah penetapan HPS dilakukanlah penyusunan rancangan kontrak, dan setelah susunan rancangan kontrak itu selesai maka diterbitkanlah dokumen persiapan pengadaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Titik kritis pada tahapan penyusunan kontrak yang tidak dilakukan tidak sesuai dan kemudian menyebabkan permasalahan kontrak. Antara lain itu penyusunan rancangan kontrak tidak mengacu ke standar dokumen pemilihan, ketidaktepatan penentuan jenis kontrak, misalnya penggunaan kontrak belum untuk pengawasan gedung. Yang ketiga, bentuk kontrak tidak sesuai, misalnya pada pembelian Mamin terdapat senilai 2 juta menggunakan surat perintah kerja. Selanjutnya SSKK antara lain namun tidak terbatas pada tidak terisi dengan lengkap, pengisian tidak sesuai, penghapusan beberapa kasual yang sebenarnya penjelasan dari SSUK, penulisan angka pada khusus SSK tidak sesuai pada angka kasual SSUK, serta informasi pada lampiran A SSK yang tidak terisi sebagaimana pada gambar berikut ya, dan juga gambar di sampingnya, sebelah kanan dan sebelah kiri tidak sesuai. Selanjutnya juga penetapan rancangan kontrak oleh PPK tidak melalui persetujuan penetapan pada lembar ringkasan rencana kontrak, seringkali penyusunan rancangan kontrak dan proses unggah ke SP
SE dengan unsur PPK diserahkan pada staf pendukung PPK. Tanpa PPK melakukan persetujuan penetapan pada lembar ringkasan rancangan kontrak, bahkan tidak melakukan koreksi atas rancangan kontrak tersebut. Setelah PPK mengirimkan dokumen persiapan pengadaan kepala UKBPBJ atau penjabat pengadaan, terdapat hasil review dokumen persiapan pengadaan yang terjadi temuan atau koreksi atas kesalahan pada tahapan ini, PPK seringkali tidak melakukan perbaikan. Jadi berdasarkan titik kritis di atas, PPK dapat melakukan penyusunan rancangan kontrak dengan lebih baik untuk menghindari pembahasan kontrak. Rancangan kontrak yang dapat disusun mengacu pada standar dokumen pemilihan yang menurut jenis kontrak, bentuk kontrak, naskah perjanjian, uang muka, jaminan pengadaan, sertifikat garansi, sertifikat atau dokumen dalam rangka pengadaan barang impor, penyesuaian harga, syarat-syarat umum kontrak atau SSUK, syarat-syarat khusus kontrak atau SSK, SSKK dengan memperhatikan sebagai berikut ya. Yang pertama itu rancangan kontrak mengacu standar dokumen pemilihan. Yang kedua itu jenis kontrak. Pemilihan jenis kontrak telah mempertimbangkan antara lain jenis barang, spesifikasi, volume atau waktu pekerjaannya, dan kesulitan dan resiko pekerjaannya. Selanjutnya yang ketiga itu bentuk kontrak. PPK menentukan bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang atau jasa, metode pemilihan media, dan atau risiko pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan bentuk uraian kontrak pada gambar di samping kanan ya. Ini samping kanan bentuk kontrak seperti itu. Ya. Selanjutnya itu syarat-syarat umum kontrak atau SSUK. Syarat-syarat umum kontrak adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak. Masing-masing jenis pengadaan barang atau jasa yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Pengisian SSUK dilakukan bersama dengan penyesuaian rancangan kontrak dalam hal SSUK. Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konsekuensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri dan Pembidangan Jasa Konstruksi. Selanjutnya yaitu syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK. Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang diadakan. Dalam penyesuaian SSKK tercantum nomor kasual yang diperinci pada SSUK. Selanjutnya yang terakhir itu penetapan rancangan kontrak atau PPK. PPK menetapkan rancangan kontrak dengan memperhatikan spesifikasi telegenesi, acuan kinerja, KAK, dan harga perkiraan sendiri yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan rancangan kontrak oleh PPK melalui persetujuan penetapan pada lembar ringkasan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak yang telah ditetapkan menjadi dokumen persiapan pengadaan melalui penyediaan kemudian disampaikan pada UKBPJ atau pejabat pengadaan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya itu melakukan financial dokumen kontrak pengadaan barang atau jasa. Tahapan fasilitas dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa sebaiknya segera dilakukan setelah terdapat dan pojk pemilihan pejabat.
pengadaan memberikan laporan hasil pemilihan kepada PPK. Titik kritis pada tahap ini yang tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan dan kemudian menyebabkan permasalahan kontrak antara lain yaitu PPK tidak menerima dokumen hasil pemilihan secara lengkap dari pokja pilihan. Yang kedua itu PPK tidak melakukan review atas laporan hasil pemilihan dan segera menerbitkan SPP BJ. Hal ini berakibat keputusan yang telah dihasilkan oleh pokja pemilihan pejabat pada otomatis disetujui oleh PPK. Melakukan pengolahan hasil pemilihan bukan berdasarkan dokumen BAHP yang diterima, tetapi berdasarkan hasil klarifikasi PPK kepada peserta dan atau pihak lainnya. Selanjutnya itu penyampaian pengolahan hasil pemilihan tidak disertai alasan dan bukti, tetapi melalui opini atau asumsi. Selanjutnya tidak melakukan pembahasan bersama peserta pemilihan. Perdebatan pendapat atas hasil pemilihan penyedia. Selanjutnya itu rapat persiapan penunjukan penyedia tidak dilakukan oleh PPK bersama pemenang, tetapi diwakilkan kepada PPTK teknis atau dari pihak pemenang yang menghindari, bukan pihak yang berhak mewakili. Baik, selanjutnya dilanjut lagi oleh saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik penilaiannya. Teknik melakukan penilaian terhadap unsur-unsur menggunakan subjektif tingkat kepuasan PPK atas kinerja penyedia barang jasa. Misalnya dengan melakukan teknik skala 10 dalam menentukan seberapa skala yang akan diberikan PPK, maka PPK menjawab pertanyaan berapa puas PPK atas kinerja penyedia atau dapat berupa rating yang telah ditetapkan dari toko atau segala macam yang seperti toko gitu untuk penilaian. Jadi contohnya seperti gambar di bawah ini ya. PPK melakukan penilaian terhadap kelima unsur tanggung jawab penyedia barang menggunakan subjektif tingkat kepuasan PPK atas kinerja penyedia. Ukuran yang digunakan adalah skala 10 dalam menentukan berapa skala yang akan diberikan PPK, maka PPK menjawab pertanyaan seberapa puas PPK unjuk atas penyedia. Jadi nilainya itu dari 1 yang sangat tidak puas, di tengah-tengah puas, dan 10 yaitu sangat puas. Jadi seperti itu. Jadi setelah datanya masuk dari pengisian pilihan tadi dari 1 sampai 10, maka akan masuk ke tabel pengisian tabel. Di sebelah kanan contohnya. Jadi ini yang pertama itu, tabel pertama itu penanggung jawab penyedia, lalu bobotnya, lalu skala penilaiannya, nilainya, lalu ini jumlah dari nilai, bobot, dan skala, dan yang terakhirnya itu adalah keterangannya. Jadi semisal pelaksana kontrak, bobotnya itu 10%. Jadi yang diambil dari penilaian tadi yaitu 7. Dan nilainya pasti 10 karena menilai maksnya 10 semua. Jadi totalnya adalah 7. Jadi ini keterangannya mengapa bisa mendapat nilai 7 gitu. Selanjutnya misal kualitas. Dia bobotnya lebih besar dibanding pelaksanaan kontrak, 30%. Dan nilai yang didapatnya 8, lebih besar juga dari pelaksanaan kontrak. Nilainya pasti sama, jadi untuk mendapatkan jumlahnya ini
bobot dikali skala penilaian ditambah skala penilaian dikali nilai max lalu dikali bobot. Hasilnya 24. Dan di sini keterangannya segitu, seterusnya sampai hasilnya seperti ini. Total nilai tertimbang 100%, nilai 100, dan juga semuanya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada mengenai PPK dapat melakukan finansial dokumen kontrak dengan lebih baik untuk menghindari permasalahan kontrak. Pada tahapan ini yang perlu diperhatikan oleh PPK adalah terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu review atas laporan hasil pemilihan, kedua rapat persiapan penunjukan penyediaan, ketiga waktu penerbitan SPPBJ, dan yang keempat terakhir penandatanganan kontrak. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada hak dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata diharuskan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang berkehendak membuat kontrak sesuai dengan asas itikat baik dan janji harus ditepati. Berikut adalah gambaran umum mengenai hak dan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan kontrak. Terdiri dari 2 poin, yaitu ada pertama hak para pihak, kedua yaitu tanggung jawab para pihak. Saya Risma Irunisa akan menjelaskan mengenai lingkup pekerjaan tim pengelolaan kontrak. Membentuk tim pengelolaan kontrak, pengadaan barang atau jasa adalah bagian penting dalam pengelolaan kontrak, sehingga PPK tidak bekerja sendiri dan pengelolaan kontrak dapat berjalan dengan baik. Titik kritis pada tahapan ini yang tidak dilakukan atau tidak sesuai dan kemudian menyebabkan permasalahan kontrak, yaitu seringkali PPK lalai dengan tidak membentuk tim pengelolaan kontrak, tetapi lebih menggunakan tim pendukung yang telah ada, atau PPK membentuk tim pengelolaan kontrak tetapi tidak menjelaskan secara detail tugas dan kewenangannya. Pembentukan tim ini bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan kontrak dapat berjalan dengan baik dikarenakan terdapat tim yang membantu PPK yang memiliki lingkup pekerjaan pada aspek teknis, sedangkan pada aspek administrasi dan keuangan, PPK dapat membentuk tim pendukung. Aspek teknis kontrak pengadaan barang atau jasa meliputi 4 hal, yaitu pertama, mutu pekerjaan, kedua, waktu pelaksanaan pekerjaan, ketiga, biaya pelaksanaan pekerjaan, keempat, administrasi kontrak. Aspek teknis tersebut dapat dijadikan tolak ukur penilaian kinerja penyedia yang tertera pada gambar 2.8 di samping ini. Dituangkan ruang lingkup pekerjaan tim pengelolaan kontrak. Selanjutnya, pada pekerja konstruksi, PPK dapat menetapkan pengendali pekerja, misalnya direksi lapangan atau konsultan MK, serta menetapkan
menggunakan pengawas pekerjaan yang dapat berasal dari unsur direksi, teknis, atau konsultan pengawas sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini. Pada pengendalian mutu ada pelaksana proyek, yaitu penyedia jasa atau pekerjaan konstruksi. Pada penjaminan mutu, yang pertama itu ada pengawas pekerjaan, yaitu direksi teknis atau konsultan pengawas. Yang kedua ada pengendalian pekerjaan, yaitu direksi lapangan atau konsultan MK. Yang ketiga yaitu penanggung jawab proyek, yaitu PPK atau Kasatker. Yang keempat pemilik proyek, yaitu PA atau KPA. Selanjutnya ada penyelenggara infrastruktur, yaitu penerima akhir, seperti menteri atau gubernur, atau wali kota ataupun bupati. Baik, selanjutnya yaitu ada mengenai penyusunan rencana pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Dilakukan oleh pengguna jasa bersama dengan penyediaan barang atau jasa, unsur perancangan, dan unsur pengawasan. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati meliputi yang pertama yaitu penerapan SMKK, RKK, RMPK, RKPPL, RMLL. Kedua yaitu rencana kerja. Ketiga, organisasi kerja. Keempat, tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan. Kelima yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan keselamatan konstruksi. Keenam yaitu terakhir, hal-hal yang dianggap perlu. Mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan. Konsep dasar mengendalikan adalah pengawasan atau kemajuan tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha kegiatan dengan hasil pengawasan. Gambaran umum pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang atau jasa dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar umum terdiri dari 3 gambar. Pertama yaitu persiapan pengendalian kontrak pengadaan barang atau jasa. Yang pertama yaitu ada isi dan struktur materi dan substansi dokumen kontrak. Selanjutnya yaitu titik kritis pelaksanaan kontrak. Selanjutnya yaitu rencana pengendalian kontrak, risiko dan pelaksanaan kontrak, rencana pengendalian kontrak, prosedur pengendalian kontrak, rencana pengendalian jadwal, rencana pengendalian biaya, rencana pengendalian kualitas, prosedur pengendalian kontrak. Lalu selanjutnya yaitu ada mengenai pengendalian kontrak pengadaan barang atau jasa. Yang pertama yaitu pengukuran pelaksanaan dengan pendekatan terintegrasi kontrak. Selanjutnya yaitu pengukuran terintegrasi, monitoring jadwal, monitoring biaya, monitoring kualitas. Lalu terakhir penyimpangan pekerjaan, variasi pada pelakuan kontrak. Selanjutnya yaitu ada review pelaksanaan kontrak pengadaan barang atau jasa terdiri dari 2 poin yaitu rapat berkala khusus dan review pelaksanaan atau evaluasi kontrak. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi pelaksanaan kontrak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Lestari, NIM 1121164. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengendalian dalam melaksanakan kontrak pengadaan. Di sini yang pertama ada tahap menyusun rencana pada pengelolaan kontrak.
yang telah ditentukan oleh titik kritis dan mekanisme pengendalian yang meliputi pengendalian jadwal, biaya, serta kualitasnya. Nah, maka pada tahapan ini pengendalian dilaksanakan dengan pengendalian secara kontrak atau PPK dapat melakukan monitoring atas pelaksanaannya tersebut. Nah, pengukuran ini dapat dilakukan dengan pendekatan terintegrasi di mana tadi yang meliputi ada jadwal, biaya, serta kualitasnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengukuran monitoring melalui kurva S. Nah, di mana monitoring biaya dapat dilakukan dengan PPK melalui review prosedur pembayaran prestasi pekerja kepada penyedia barang atau jasa dan memeriksa laporan arus kas. Nah, informasi yang dapat didapatkan dari laporan arus kas ini yakni diantaranya yang pertama ada kesesuaian penggunaan uang muka dengan rencana penggunaan uang muka yang telah disetujui. Kemudian kemungkinan adanya penagihan uang muka untuk pekerjaan yang lain dapat dilakukan oleh penyedia barang maupun jasa tersebut. Nah, selanjutnya arus kas juga dapat mengetahui jumlah kewajiban penyedia barang atau jasa kepada subkontraktor yang belum atau telah dilunasi. Kemudian jumlah kewajiban penyedia barang atau jasa kepada pihak lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yakni mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan melalui serah terima pekerjaan hasil. Nah, PPK ini melakukan penerimaan hasil pengadaan barang atau jasa dimulai dari proses pengajuan penyedia barang atau jasa untuk serah terima. Nah, titik kritisnya pada tahapan ini ialah yang dapat dilakukan atau tidak sesuai dengan kemudian menyebabkan permasalahan kontrak, yaitu pemeriksaan hasil pekerjaan tidak dilakukan dengan baik dan masih adanya PJPHP atau PPHP atau PPK tidak melakukan penyerahan hasil pekerjaannya kepada PA atau KPA. Nah, prosedur ini dilakukan penerimaan hasil pengadaan barang atau jasa. Nah, yang dapat dijelaskan dari gambar tersebut. Yang pertama ada PPK ini penyedia melakukan laporan kepada PPK serah terima pekerjaan, lalu dari PPK menyerahkan hasil pekerjaannya kepada PA atau KPK. Nah, kemudian dilanjutkan kepada PJPHP atau PPHP, kemudian yang terakhir ke PPK lagi. Nah, penjelasannya yang pertama, setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Kemudian PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang atau jasa yang telah diserahkan. Lalu kemudian PPK menyerahkan barang atau jasa kepada PA atau KPK. Kemudian dilanjutkan dengan PA atau KPA-nya meminta PJPHP atau PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang atau jasa yang akan diserah terimakan. Kemudian yang terakhir, PJPH atau PPHP melakukan pemeriksaan administrasi yang telah diserah terima tersebut. Nah, baik teman-teman, untuk kesimpulannya ialah telaah ini yang telah kami buat, yakni bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa dalam pemerintahan dan mengurangi masalah yang mungkin timbul. Nah, mekanisme pengelolaan kontrak ini diperkuat dengan adanya pedoman, lalu yang juga berfungsi sebagai panduan bagi pejabat pengadaan atau PPK dan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Lalu, fokusnya adalah pada 7 unit kompetensi, termasuk penyusunan rancangan kontrak, finalisasi dokumen kontrak, pembentukan tim, pengelolaan kontrak, dan pengendalian pelaksanaan kontrak,
penerimaan hasil pengadaan, dan serta evaluasi kinerja penyedia barang atau jasa. Nah, harapannya ialah hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada PPK. Baik teman-teman semua, untuk poin selanjutnya yaitu melakukan evaluasi kinerja penyediaan barang atau jasa. PPK mempunyai tugas menilai kinerja penyedia barang atau jasa. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai proses mengukur, menganalisis, dan mengelola kinerja penyedia barang atau jasa yang bertujuan mengurangi biaya, mengurangi risiko, dan mengarahkan perbaikan berkelanjutan. Instrumen penilaian kinerja dapat mengacu pada pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terkait tanggung jawab penyedia, yaitu pelaksanaan kontrak, kualitas barang atau jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. Ketepatan pada 5 unsur dapat ditambahkan unsur lainnya, misalnya unsur biaya, sebagaimana instrumen pada pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang meliputi jadwal atau waktu, biaya, dan kualitas. Dan pada gambar berikut ini jelaskan alur penilaian kinerja. Yang pertama yaitu model UK12 yang meliputi PPK. PPK mempunyai tugas untuk menilai penyedia. Selanjutnya dilanjutkan dengan menilai kinerja yang meliputi yaitu instrumen penilaian, pembobotan, serta scoring. Dan yang terakhir yaitu menyusun database penyedia yang meliputi penyedia potensial dan penyedia dengan kinerja yang baik. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik penilaiannya. Teknik melakukan penilaian terhadap unsur-unsur menggunakan subjektif tingkat kepuasan PPK atas kinerja penyedia barang jasa. Misalnya dengan melakukan teknik skala 10 dalam menentukan seberapa skala yang akan diberikan PPK. Maka PPK menjawab berdasarkan berapa puas PPK atas kinerja penyedia, atau dapat berupa rating yang telah ditetapkan dari toko atau segala macam yang seperti toko gitu untuk penilaian. Jadi contohnya seperti gambar di bawah ini ya. PPK melakukan penilaian terhadap kelima unsur tanggung jawab penyedia barang menggunakan subjektif tingkat kepuasan PPK atas kinerja penyedia. Ukuran yang digunakan adalah skala 10 dalam menentukan berapa skala yang akan diberikan PPK. Maka PPK menjawab pertanyaan seberapa puas PPK unjuk atas penyedia. Jadi nilainya itu dari 1 yang sangat tidak puas, di tengah-tengah puas, dan 10 yaitu sangat puas. Jadi seperti itu. Jadi setelah datanya masuk dari pengisian pilihan tadi dari 1 sampai 10, maka akan masuk ke tabel pengisian tabel. Di sebelah kanan contohnya. Jadi ini yang pertama itu, tabel pertama itu penanggung jawab penyedia, lalu bobotnya, lalu skala penilaiannya, nilainya, lalu ini jumlah dari nilai, bobot, dan skala, dan yang terakhirnya itu adalah keterangannya. Jadi semisal pelaksana kontrak bobotnya itu 10%. Jadi yang diambil dari penilaian tadi yaitu 7. Dan nilainya pasti 10 karena nilai maksnya 10 semua. Jadi totalnya adalah 7. Jadi ini keterangannya mengapa bisa mendapat nilai 7 gitu. Selanjutnya misal
kualitas. Dia bobotnya lebih besar dibanding pelaksanaan kontrak, 30%. Dan nilai yang didapatnya 8, lebih besar juga dari pelaksanaan kontrak. Nilainya pasti sama, jadi untuk mendapatkan jumlahnya ini, bobot dikali skala penilaian ditambah skala penilaian dikali nilai max lalu dikali bobot, hasilnya 24. Dan di sini keterangannya segitu, seterusnya sampai hasilnya seperti ini. Total nilai tertimbang 100%, nilai 100, dan juga semuanya sampai selesai. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Pertanyaan pertama yaitu apa yang terjadi jika terdapat kesalahan dalam dokumen pengadaan. Pertanyaan kedua yaitu apa saja prinsip dasar yang harus diikuti dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menentukan harga perkiraan sendiri atau HPS dalam pengadaan barang atau jasa. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang terjadi jika terdapat kesalahan dalam dokumen pengadaan. Yang pertama yaitu penundaan proses pengadaan, yang kedua ketidakjelasan spesifikasi, yang ketiga ketidakadilan dalam evaluasi, yang keempat risiko hukum, kerugian finansial. Nah, lalu tindakan yang dapat dilakukan oleh PPK, yakni yang pertama identifikasi dan penilaian kesalahan, lalu klarifikasi, kemudian ada adendum dokumen pengadaan, komunikasi transparan, perpanjangan waktu, dan dokumentasi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja prinsip dasar yang harus diikuti dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, prinsip-prinsipnya itu yang pertama ada efisien. Nah, efisien ini di mana pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada prinsip efektif, di mana prinsip efektif ini sebagai sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa punya nilai manfaat yang setinggi-tingginya. Yang ketiga ada terbuka dan bersaing. Nah, di sini tuh prinsip pengadaan barang jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa untuk memenuhi persyaratan dan dilakukan dengan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang syarat dan memenuhi syarat kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Yang empat ada prinsip transparan. Di sini itu memberikan informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang atau jasa. Yang kelima ada prinsip adil atau tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan atau alasan apapun. Yang keenam ada akuntabel. Nah, akuntabel ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, pertanyaan ketiga yaitu cara menentukan harga perkiraan sendiri atau HPS dalam pengadaan barang atau jasa. Yang pertama yaitu mengkaji spesifikasi barang atau jasa. Yang pertama pastikan teman-teman itu telah merumuskan spesifikasi barang atau jasa secara rinci untuk mengetahui persyaratan atau barang yang jasa dengan jelas, maka itu akan lebih mempermudah teman-teman untuk menentukan nilai yang realistis untuk HPS tersebut. Yang kedua ada melakukan analisis pasar. Nah, tujuan dilakukannya ini untuk mencari informasi tentang harga pasar atau jasa yang sebanding. Nah, teman-teman dapat meriksa harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasok lain atau melakukan survei pasar untuk mendapatkan perkiraan harga. Yang ketiga ada hitungan biaya dan komponen. Nah, di sini itu menghitung semua komponen biaya yang terkait, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, transportasi, dan biaya administrasi lainnya.
Terus yang keempat ada membandingkan dan evaluasi penawaran. Nah, jika ada penawaran dari pemasok, maka bandingkan penawaran tersebut dengan perkiraan harga HPS yang telah ditetapkan untuk evaluasi kira-kira harga itu efektif atau enggak gitu. Terus konsultasi dengan ahli atau tim pengadaan. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa kesulitan untuk menentukan HPS, maka harus berkonsultasi dengan ahli atau tim pengadaan di perusahaan gitu. Terus ada dokumentasi justifikasi HPS. Setelah menentukan HPS, pastikan untuk mendokumentasikan justifikasi di balik angka tersebut. Nah, jelaskan metode yang digunakan untuk menentukan HPS dan pertimbangan apa saja yang dipengaruhi untuk keputusan teman-teman. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, rangkaian dari tahapan yang setelah saya jelaskan itu akan berpengaruh terhadap keberhasilan pemenuhan barang atau jasa. Nah, ketika PPK fokus hanya pada tahap pelaksanaan kontrak, maka saat itulah permasalahan akan terjadi dan tidak dapat dikendalikan lagi. Nah, sehingga berdasarkan hal tersebut, terminologi istilah pengelolaan kontrak menjadi ada. Nah, merujuk pada modul Millennium Challenge Account Indonesia pada gambar ini, yaitu atau gambar 2.2, yaitu tentang apa itu pengelolaan kontrak. Pengelolaan kontrak adalah proses mengelola penyusunan, pelaksanaan, dan analisis kontrak. Penyusunan ini dimulai dengan negosiasi akhir dan penandatanganan kontrak oleh kedua pihak. Nah, tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan persyaratan kontrak, jasa, dan hasil kerja. Lalu ada analisis. Nah, pemastian kinerja kontrak memenuhi persyaratan biaya, jadwal, dan kualitas. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memastikan semua pihak sepakat dan melaksanakan ketentuan kontrak dengan pertama maksimalkan kinerja kontrak dan hasil dari segi keuangan, lalu ada meminimalisasi dan mengelola risiko kontrak.